Handayani, kami dari tim jurnalis SMA Negeri 1 Sidomulyo akan mewawancarai dua pemenang OSN tingkat kabupaten tahun 2022. Mari kita wawancarai. Jadi kami sudah bersama dengan Amar Agung Kurniawan selaku pemenang OSN Geografi tingkat kabupaten. Amar, bagaimana awal mula kamu bisa ikut OSN? Ya, jadi awal mula saya ikut OSN itu karena memang di SD saya pernah ikut OSN dan di SMP juga. Jadi ya menurut saya itu natural aja. Jadi saya masuk OSN SMA ini memang karena kemauan diri sendiri. Tanpa paksaan orang lain kan? Tanpa paksaan. Boleh nggak kakak ceritain pengalaman dari awal sampai akhir ikut OSN ini? Ya, jadi saya awal itu saya mendaftar geografi OSN dan kemudian ada bimbingan yang dilakukan oleh guru-guru. Jadi guru-guru geografi mereka membimbing anak-anak geografi yang ikut OSN itu setiap Jumat, dan kemudian lomba tingkat kabupaten itu bulan Mei tahun 2022 dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten. Perasaan menang gimana? Senang ya, alhamdulillah. Ya. Menurut kamu manfaat atau keuntungan apa yang kamu dapat dari OSN ini? Ya, keuntungan dari OSN itu tentunya menambah ilmu, karena memang bukan materi OSN ini memang bukan pelajaran SMA aja, tapi juga pelajaran dari perkuliahan juga ada gitu. Jadi kita bisa menambah ilmu dari OSN itu. Waktu ikut OLIM ada hambatan nggak kak? Ya, ada salah satunya hambatan waktu, karena ya kita kan sekolah, selain OSN juga kita punya berkewajiban untuk sebagai pelajar untuk sekolah, dan kemudian di rumah juga mungkin ada kegiatan. Jadi ya mungkin hambatan waktu itu salah satu hambatannya. Momen apa yang paling sulit kamu lupakan dari OSN? Ya, jadi momen yang sulit dilupakan itu tentunya pada saat hari H, pada saat lombanya. Itu tentunya nervous lah ya, kita deg-degan. Dan juga saat lombanya juga, saat mengerjakan soalnya juga itu salah satu momen yang sulit dilupakan. Biar bisa menang itu ada metode khususnya buat belajar nggak kak? Ya ada, jadi kalau untuk geografi ini kan kita bukan mapel yang banyak hitungannya. Kita banyak membaca, jadi kita harus pinter-pinter cari referensi. Dan referensi itu bukan cuman buku aja, tapi bisa juga dari internet, contohnya dari YouTube juga bisa, dari Google. Ya itu aja sih sebenarnya, memperbanyak referensi. Jadi kan OLIM ini menyita banyak waktu ya, bagaimana cara kamu bagi waktu? Ya, jadi cara membagi waktunya itu tentunya dengan kita bisa menghindari rasa malas saja sebenarnya, karena pasti untuk ada waktu kita untuk misalnya scroll HP gitu, atau misalnya scroll IG gitu, kita bisa alokasikan waktu itu buat belajar OSN. Itu aja sih sebenarnya. Sejauh ini bentuk dukungan dari guru dan teman-teman itu seperti apa? Ya, dukungan dari guru memang kita sebelum lomba itu, bahkan berbulan-bulan sebelum lomba itu setiap hari Jumat itu kita ada bimbingan oleh guru mata pelajaran masing-masing tentunya. Dan ya itu adalah bentuk dukungan dari guru-guru. Oke, sebutin dong harapan kamu untuk diri kamu sendiri dan untuk sekolah. Ya, untuk diri saya sendiri ya saya harap bisa terus giat belajar dan juga bisa berprestasi lagi. Dan untuk sekolah, kalau untuk sekolah ya saya harap bisa lebih baik lagi dan juga bisa menorehkan banyak prestasi lagi. Tolong dong kak kasih pesan buat adik-adik kelasnya. Ya, pesan untuk adik-adik kelas mungkin yang ingin ikut OSN, pesan saya sebenarnya semuanya bisa menang OSN, asalkan ya kita niat sajalah, kita punya tekad untuk mengikuti OSN, dan juga kita nggak males lah, kita melawan rasa males. Dan saya harap untuk adik-adik selanjutnya semoga bisa menoreh prestasi yang lebih baik lagi
semoga tahun-tahun depannya mungkin bisa masuk nasional, bisa masuk internasional juga. Saya harap itu sih untuk. Terima kasih Kak atas Ya, sama-sama. waktunya. Kami di sini sedang bersama dengan Kak Yosbi Dwi Armanza. Beliau ini adalah pemenang lomba OSN bidang ekonomi tingkat kabupaten tahun 2022. Mohon maaf Kak, kami berdua di sini ingin sedikit mewawancarai Kakak terkait tentang pencapaian Kakak di bidang OSN. Ya, silakan. Gimana sih awal mula Kakak ikut OSN? Ya, awal mulanya waktu itu sekolah ya membuka pendaftaran dan kesempatan untuk anak-anak muridnya. Waktu itu tahun 2020, jadi awal saya ikut OSN. Waktu itu saya langsung berinisiatif untuk ikut OSN di tahun 2020, itu kelas 10 tepatnya ya. Kemudian berlanjut di tahun berikutnya, di kelas 11 saya juga kembali ikut OSN di bidang yang sama, yaitu bidang ekonomi. Seperti itu. Boleh nggak Kakak ceritain perjalanan Kakak ikut OSN dari awal sampai hari ini? Ya, dari awal ya pendaftaran tadi itu tahun 2020 saya daftar, kemudian guru memberikan bimbingan dari sekolah, kemudian seleksi tingkat sekolah, kemudian lolos untuk mewakili ke tingkat kabupaten bersama teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah mendapatkan predikat juara pertama untuk naik ke tingkat provinsi. Itu di tahun pertama. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2021 dan 2022 ya, di kelas 11. Sama alurnya, bimbingan, kemudian tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten. Alhamdulillah kembali diberi kesempatan untuk naik ke tingkat provinsi lagi. Jadi selama 2 tahun dengan alur yang sama dari tingkat sekolah, kabupaten, hingga ke tingkat provinsi. Keuntungan apa saja sih yang Kakak peroleh selama ikut OSN? Kalau bicara keuntungan banyak banget ya. Yang pasti yang pertama ilmu ya, ilmu yang menjadi lebih luas dan lebih banyak karena mencakup banyak hal yang namanya OSN, apalagi ekonomi ya. Kemudian yang kedua, keuntungannya jelas ya sebuah prestasi untuk diri sendiri terutama, kemudian untuk keluarga juga alhamdulillah, dan pastinya untuk sekolah juga. Yang ketiga tentunya ya simbolisnya lah ya, kayak trofi, piagam, dan juga uang pembinaan dari sekolah seperti itu. Waktu ikut OSN ada hambatan nggak Kak? Kalau ada apa? Hambatan ya, kalau hambatan sebenarnya banyak, cuman yang paling benar-benar terbekas ya itu hambatan ketika sulitnya membagi waktu. Karena ya ada kegiatan lain pastinya. Kemudian juga sibuk dengan KBM segala macam. Jadi untuk membagi waktunya itu menjadi sulit dan itu sebuah hambatan juga dari saya pribadi. Kemudian hambatan lainnya kadang ketika kita ingin persiapan, kita ingin belajar, seperti ada aja halangannya entah dari rumah, dari lingkungan dan sebagainya. Jadi itu ya hambatan sendiri selama mengikuti OSN. Momen apa sih Kak yang sulit Kakak lupain saat selama ikut OSN? Momen yang paling sulit dilupakan itu ketika pengumuman lolos ke tingkat kabupaten dengan raihan juara ke-1 ya, juara pertama. Itu ya sebenarnya dari awal ikut OSN ini ya nggak setinggi itu ekspektasinya ya. Jadi pribadi nggak menyangka. Jadi itu hal yang berkesan, hal yang luar biasa karena sebenarnya saya dari awal itu masih buta dengan materi-materinya, cuman karena bimbingan yang luar biasa dari guru-guru, dari sekolah, dukungannya, jadi alhamdulillah bisa mendapatkan itu dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Biar bisa menang itu cara belajar Kakak kayak gimana? Ada cara khusus nggak? Kasih tips dan triknya dong. Cara-cara khususnya sebenarnya yang nggak ada sih ya, cuman kalau dari saya ketika kita belajar itu kita harus bisa rutin dan terjadwal dengan baik karena ketika kita belajar kita konsisten ya, insya Allah kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa karena salah satu kunci kesuksesan adalah konsisten dan juga rutin pastinya. Kalau saya tuh belajar dibilang tiap hari juga enggak sebenarnya ya, cuman tadi itu konsisten. Saya sehari 2 hari itu minimal 30 menit saya sisakan waktu untuk belajar
apapun itu, entah sekedar baca doang atau sekedar cross check materi-materi, minimal menyisakan waktu atau menyempatkan waktu untuk belajar tentang OSN itu, seperti itu. OSN kan biasanya menyita banyak waktu nih Kak. Cara Kakak bagi waktu itu gimana? Cara membagi waktu ya, kalau saya waktu itu saya buat list ya atau jadwal sendiri. Hari ini ada kegiatan apa, jam sekian mau ngapain, kemudian besoknya mau ngapain lagi. Jadi sudah terjadwal, terlist sendiri. Jadi ya udah nggak bingung lagi mau bagaimana membagi waktunya. Cuman kembali lagi tadi itu, bagaimana kita bisa konsisten terkait itu. Jadi makanya saya tadi bilang itu termasuk hambatan bagi saya ya. Cuman alhamdulillah perlahan-lahan bisa mengatasi terkait membagi waktu itu. Sejauh ini bentuk dukungan dari sekolah seperti guru dan teman-teman itu seperti apa? Ya, untuk bentuk dukungan dari sekolah, saya benar-benar mengapresiasi untuk sekolah dengan segala bentuk dukungannya, bentuk bimbingannya kepada saya dan juga teman-teman yang lainnya di OSN ya. Dengan segala fasilitas yang diberikan, segala materi-materinya dan sebagainya, saya benar-benar berterima kasih. Sekolah benar-benar sangat mendukung kami karena ya kami sadar bahwa kami membawa nama sekolah, jadi kami pun harus memberikan sesuatu yang baik kepada sekolah. Kemudian untuk guru-guru pun sama tentunya, dan juga untuk teman-teman mereka benar-benar mensupport. Jadi nggak ada istilahnya tidak mendukung ya, tapi justru sangat mendukung untuk teman-teman, baik teman-teman sekelas maupun teman-teman di luar kelas ya. Mereka mendukung sekali dan paham mengenai apa sih yang sebenarnya saya ikutin, apa sih yang sebenarnya saya lakuin selama ini untuk sekolah. Mereka paham, mereka mendukung, dan ya saya berterima kasih banyak untuk itu semua. Saya Putri Agustina Wulandari dan seluruh tim jurnalis yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.